tahu ya, api udara itu air ciptaan Tuhan. Ada sumber api yang bukan ciptaan Tuhan tapi buatan pabrik. Ini yang membuat bukan Tuhan tapi manusia, pabrik. Kalau sumber api matahari itu yang membuat Allah ya. Sekarang kita akan belajar tentang bahaya api, manfaat api, dan apa? Api itu banyak sekali manfaatnya, tapi juga bahaya. Makanya anak-anak tidak boleh bermain api. Oke, kita akan cari tahu apa saja sumber api itu. Sumber api itu ada matahari, terus ini korek api buatan manusia, juga ini depan Bu Tuti ini apa? Lilin. Lilin ini juga sumber api. Sudah menyala. Api itu kalau tidak ada udara akan mati. Betul tidak itu anak-anak? Yuk kita buktikan ya. Sekarang lilin yang menyala ini kita tutup dengan gelas. Mati tidak nak? 1, 2, 3. Nah, udah mati ya. Nah, berarti betul api itu kalau tidak ada udara akan mati. Sekarang Tuti akan cerita bahayanya api. Bahayanya api? Mengenal manfaat api. Siapa yang pernah melihat api? Tahukah teman-teman, api sangat berguna loh untuk manusia. Berikut manfaatnya. Yang pertama, api bisa untuk penerangan. Api bisa digunakan untuk penerangan di tempat yang gelap. Contohnya, ketika di rumah teman-teman sedang mati listrik, atau ketika berjalan di tempat yang gelap. 2. Untuk penghangat. Di beberapa negara yang memiliki musim dingin atau musim salju, mereka memerlukan api untuk menghangatkan tubuh. Yang ketiga, untuk memasak. Teman-teman pasti pernah melihat bunda memasak kan? Biasanya api keluar dari kompor yang dibantu dengan adanya gas, atau bisa juga menggunakan korek api. Selain ada manfaatnya, api juga bisa berbahaya loh. Apakah bahaya api? Yang pertama, bisa menyebabkan kebakaran. Kebakaran terjadi karena api yang tidak terkendali dan membakar benda di sekitarnya. Yang kedua, menyebabkan kerusakan alam. Contohnya, kebakaran hutan. Api yang membakar hutan biasanya disebabkan oleh suhu udara yang sangat panas, sehingga bisa merusak tanaman dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, menyebabkan luka bakar. Apabila teman-teman bermain api tidak hati-hati, tidak ditemani ayah dan bunda, maka bisa menyebabkan luka bakar. Contohnya, bermain kembang api, bermain lilin.
Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya, ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini, zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi uap wangi. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari berubahnya uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda?